Mau Sin Lam atau juga dikenal sebagai Maulinong adalah desa yang terletak di negara bagian Meghalaya di timur Laut India. Meghalaya merupakan salah satu negara bagian yang paling basah di India, berbatasan dengan Bangladesh di selatan dan negara bagian Assam di utara. Desa Mau Sin Lam terletak di kawasan perbukitan Khasi yang dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan. Mau Sin Lam adalah salah satu dari dua desa yang tercatat memiliki curah hujan tertinggi di dunia dengan rata-rata curah hujan tahunan sekitar 11.871 mm. Musim hujan di desa ini berlangsung sepanjang tahun dengan hujan lebat yang seringkali mengakibatkan banjir dan longsor. Fenomena ini disebabkan oleh posisi geografis desa yang terletak di pegunungan dan paparan langsung terhadap angin muson dari Samudra Hindia. Desa Mau Sin Lam memiliki iklim tropis basah dengan suhu rata-rata sekitar 11 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius sepanjang tahun. Kelembaban udara juga tinggi karena curah hujan yang berlimpah. Hutan hujan tropis yang hijau dan subur mengelilingi desa ini memberikan lingkungan yang kaya akan flora dan fauna. Tanah yang subur juga mendukung pertanian dan kehidupan liar yang beragam. Meskipun memiliki curah hujan yang tinggi, penduduk di desa Mau Sin Lam telah beradaptasi dengan kondisi iklim yang sulit ini. Mereka biasanya tinggal di rumah tradisional dengan atap yang tahan terhadap hujan deras. Mata pencaharian utama penduduk desa ini adalah pertanian, terutama pertanian padi, sayuran, dan buah-buahan. Kehidupan sehari-hari di desa ini sangat tergantung pada musim hujan dengan aktivitas pertanian dan sosial masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Karena reputasinya sebagai desa dengan curah hujan tertinggi, Mau Sin Lam menarik banyak wisatawan yang tertarik untuk mengalami iklim yang unik dan melihat fenomena alam yang langka. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam sekitar desa seperti air terjun yang indah dan pemandangan perbukitan yang hijau. Selain itu, mereka juga dapat berinteraksi dengan penduduk setempat dan belajar tentang kehidupan di desa yang sangat tergantung pada cuaca dan musim hujan. Beberapa atraksi wisata terkenal di desa ini termasuk air terjun Mau Sin Lam, air terjun Nokalikai, dan batu klem Mau Jimbuin. Desa Mau Sin Lam juga terkenal dengan kebersihan dan kerapian, sehingga dinobatkan sebagai desa terbersih di Asia oleh sebuah organisasi internasional. Desa Kuskoy adalah desa yang dikenal karena keunikan dan budayanya yang sangat istimewa. Desa yang terletak di lereng pegunungan Pontic, Provinsi Trabzon, Turki ini menggunakan bahasa burung atau bersiul untuk berkomunikasi. Uniknya, dari populasi sekitar 393 jiwa, sekitar 95% penduduknya memiliki kemampuan berbahasa burung. Bahasa burung di desa Kuskoy memiliki sejarah yang sangat panjang. Desa Kuskoy yang terletak di tengah-tengah hutan dan daerah terisolasi yang sulit dijangkau mendorong penduduknya untuk menciptakan sistem komunikasi yang unik untuk berhubungan satu sama lain. Sistem komunikasi bahasa burung Kuskoy sangat kompleks. Itu tidak hanya terdiri dari serangkaian suara bersiul acak, sebaliknya, itu adalah bahasa lengkap dengan kosakata, tata bahasa, dan struktur yang tersusun dengan baik. Berbagai nada, ritme, dan pola bersiul digunakan untuk menyampaikan pesan yang beragam. Mulai dari panggilan sederhana hingga percakapan yang kompleks tentang hal-hal seperti cuaca, kegiatan pertanian, atau urusan sosial.
Penduduk Kuskoy menggunakan bahasa burung dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Dari pagi hingga malam di lembah dan lereng pegunungan terdengar dengan serangkaian melodi bersiul yang menarik. Pada siang hari, petani menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi saat bekerja di ladang. Sedangkan saat malam tiba, penduduk desa menggunakan bahasa burung untuk berinteraksi dengan tetangga mereka atau memberi perintah kepada hewan ternak mereka. Namun bahasa burung tidak hanya sekadar alat komunikasi di Kuskoy. Itu adalah inti dari identitas budaya mereka. Para penduduk desa menganggap bahasa burung sebagai warisan berharga yang harus dilestarikan dan dipelihara untuk generasi mendatang. Karena itu mereka mengajarkan bahasa burung kepada anak-anak mereka sejak dini, meyakinkan agar tradisi ini tetap hidup dan berkembang di masa depan. Ketika desa Kuskoy semakin dikenal, wisatawan mulai mengunjunginya untuk menyaksikan keajaiban bahasa burung secara langsung. Banyak wisatawan terkesima oleh keunikan budaya ini dan terinspirasi oleh dedikasi penduduk desa untuk mempertahankan tradisi mereka. Interaksi antara penduduk desa dan wisatawan tidak hanya memperkuat rasa kebanggaan dan identitas budaya Kuskoy, tetapi juga menciptakan jembatan antara budaya lokal dan global. Supai adalah sebuah desa terpencil yang dikenal karena keunikan dan keindahan alamnya yang menakjubkan. Desa yang memiliki luas sekitar 8,8 km persegi ini terletak di lembah Sungai Havasu, Arizona, Amerika Serikat. Desa Supai merupakan rumah bagi suku Havasupai, suku asli Amerika Serikat yang telah menetap di wilayah ini selama ribuan tahun. Desa yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam dan terjal menawarkan pemandangan yang menakjubkan, sungai yang jernih, air terjun yang menakjubkan, serta kebun-kebun yang hijau dan subur. Desa Supai dihuni kurang dari 300 jiwa dengan mayoritas dari mereka adalah anggota suku Havasupai yang hidup secara tradisional dengan menggantungkan diri pada pertanian dan penggembalaan hewan ternak. Mereka menanam berbagai macam tanaman seperti jagung, kacang-kacangan, dan labu di lahan-lahan yang subur di sepanjang Sungai Havasu. Selain itu, mereka juga memelihara hewan ternak seperti keledai untuk membantu dalam pekerjaan sehari-hari dan transportasi. Salah satu hal yang membuat desa Supai begitu unik adalah aksesnya yang sangat terbatas. Tidak ada jalan raya yang menghubungkan desa ini dengan dunia luar. Para pengunjung hanya dapat mencapai desa ini melalui 3 cara. Dengan berjalan kaki melalui jalur hiking yang panjang dan menantang, menggunakan helikopter, atau naik keledai. Jalur hiking yang paling terkenal adalah Havasupai Trail yang melintasi Grand Canyon dan memerlukan perjalanan sekitar 10 mil melalui medan yang berat dan panas sebelum mencapai desa. Keterbatasan akses juga berdampak pada fasilitas umum di desa Supai. Meskipun terdapat beberapa toko kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, kantor pos, dan sebuah sekolah, fasilitas medis sangat terbatas. Dalam keadaan darurat, evakuasi melalui helikopter merupakan satu-satunya opsi. Akses terhadap air bersih juga menjadi masalah, terutama saat musim kemarau atau ketika Sungai Havasu mengalami pencemaran. Infrastruktur komunikasi seperti sinyal telepon dan internet juga jarang ditemui di desa ini. Meskipun terisolasi, keindahan alam yang luar biasa dan budaya yang kaya membuat desa Supai tetap menjadi tujuan yang menarik bagi para petualang dan pencinta alam. Pengalaman mendaki melalui jurang-jurang Grand Canyon dan bermalam di tepi Sungai Havasu adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi banyak orang yang mengunjungi desa ini. Desa Supai tidak hanya menawarkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga merupakan jendela ke dalam kehidupan dan budaya suku Havasupai yang kaya dan unik.
Kepulauan Faro adalah kepulauan kecil yang memikat mata dunia karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Kepulauan yang memiliki luas sekitar 1.400 km persegi ini terletak di Samudra Atlantik Utara, sekitar 1.400 km atau 200 mil utara Skotlandia. Kepulauan Faro terdiri dari 18 pulau utama, dengan pulau terbesar adalah Streymoy. Pulau-pulau ini terbentuk oleh aktivitas vulkanik dan tektonik yang menghasilkan lanskap yang spektakuler, termasuk tebing-tebing curam, lembah-lembah hijau, dan air terjun yang menakjubkan. Populasi Kepulauan Faro saat ini berjumlah sekitar 53.000 jiwa. Mayoritas penduduk pulau ini adalah keturunan bangsa Nordik, dengan bahasa Faro sebagai bahasa resmi dan umum yang digunakan. Ekonomi di kepulauan ini didominasi oleh sektor perikanan dan peternakan. Perikanan, terutama penangkapan ikan salmon, merupakan salah satu sumber utama pendapatan ekspor. Selain itu, peternakan domba juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi di pulau-pulau ini. Salah satu yang menarik dari Kepulauan Faro adalah Gasadalur. Gasadalur adalah sebuah desa kecil yang terletak di pesisir barat daya Pulau Fagar, salah satu dari 18 pulau yang membentuk Kepulauan Faro yang megah. Dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi dan tebing-tebing curam yang menjulang ke Samudra Atlantik. Desa ini terhampar di tengah-tengah lanskap alam yang menakjubkan. Terdapat perpaduan sempurna antara keindahan alam yang megah dan kesederhanaan kehidupan desa yang tenang. Meskipun ukurannya kecil, sekitar 4,3 km persegi, Gasadalur memiliki sejarah yang kaya. Desa ini telah menjadi rumah bagi sekitar 18 hingga 20 penduduk tetap yang hidup dengan berdampingan dengan keindahan alam sekitarnya. Sebagian besar penduduk desa Gasadalur terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional dan perikanan. Sejarahnya yang kaya mencerminkan gaya hidup tradisional orang-orang Faro yang telah bertahan selama berabad-abad. Daya tarik utama Gasadalur adalah air terjun Mulafosur yang spektakuler. Terletak di ujung desa, air terjun ini menonjol dari tebing curam yang menghadap langsung ke Samudra Atlantik di bawahnya. Ketika cuaca mendung atau angin kencang, air terjun ini seringkali membentuk kabut yang dramatis, menambah pesonanya yang luar biasa. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan ini dari berbagai sudut pandang di sekitar desa, menjadikannya menjadi salah satu tempat paling menakjubkan di desa ini. Namun, akses menuju desa Gasadalur termasuk sangat terbatas. Sebelum pembangunan terowongan Fagar pada tahun 2004, akses ke desa Gasadalur sangat terbatas. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan berjalan kaki melalui jalur yang curam atau bisa dengan menggunakan helikopter. Namun sejak terowongan dibuka, akses ke desa tersebut telah menjadi lebih mudah dan nyaman bagi wisatawan. Terowongan ini memberikan akses langsung ke desa dari Bandara Fagar, membuatnya lebih mudah dijangkau oleh pengunjung. Meskipun menjadi tujuan wisata populer, desa Gasadalur sangat memperhatikan pelestarian lingkungan. Penduduk setempat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian desa serta lingkungannya. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa lanskap alam yang indah tetap terjaga dengan baik dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Semangat pelestarian ini tercermin dalam upaya untuk membatasi dampak pariwisata terhadap lingkungan dan budaya desa. Nagoro adalah sebuah desa kecil yang memukau mata dunia karena fenomena yang sangat unik di dalamnya. Desa yang diperkirakan memiliki luas sekitar 27 km persegi ini dikenal sebagai desa boneka yang terletak di pegunungan terpencil di prefektur Tokushima, Jepang.
Terletak di lembah yang tersembunyi, desa ini memiliki ciri khas yang sangat unik. Mayoritas populasi manusianya telah digantikan oleh boneka-boneka yang ditempatkan di seluruh desa. Dari perhitungan data pada tahun 2019, di desa ini sudah ada sekitar 350 boneka dan hanya ada sekitar 27 orang penduduk yang tinggal di sini. Desa Nagoro memiliki sejarah yang panjang yang melibatkan perubahan demografis, urbanisasi, dan perubahan budaya yang terjadi di seluruh Jepang. Nagoro awalnya adalah komunitas yang hidup dan berkembang dengan ekonomi yang didasarkan pada pertanian dan kerajinan lokal. Seiring berjalannya waktu, banyak penduduk yang meninggalkan desa ini untuk mencari peluang yang lebih baik di kota-kota besar, meninggalkan desa ini dengan populasi yang semakin mengecil. Pergeseran demografis ini meninggalkan bekas yang dalam di desa Nagoro. Ketika Ayano Tsukime, seorang wanita yang dulunya tinggal di desa tersebut, kembali ke tempat kelahirannya setelah bertahun-tahun bekerja di kota besar. Dia terkejut melihat betapa sepi dan sunyi desa itu. Merasa kesepian di tengah keheningan, Ayano memutuskan untuk membuat boneka-boneka yang menggambarkan penduduk desa yang telah pergi. Dia menciptakan boneka-boneka yang tampak sangat hidup, menangkap esensi dan karakter setiap individu yang pernah tinggal di desa tersebut. Awalnya, boneka-boneka ini hanya merupakan cara bagi Ayano untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan kesepiannya. Seiring berjalannya waktu, Ayano terus menambah jumlah boneka di desa tersebut, menciptakan suatu karya seni yang unik dan mengesankan yang kemudian menjadi daya tarik bagi para pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Kini ketika seseorang berkunjung ke desa Nagoro, mereka akan disambut oleh ribuan boneka yang duduk di teras rumah, bekerja di lahan pertanian, atau berdiri di pinggir jalan. Setiap boneka memiliki ekspresi wajah yang berbeda, mencerminkan kehidupan dan kepribadian penduduk asli desa yang pernah ada. Desa ini telah menjadi tempat wisata yang populer, menarik minat orang-orang yang penasaran dengan fenomena unik ini. Meskipun terkenal sebagai desa boneka, desa Nagoro tetap menjadi rumah bagi sejumlah kecil penduduk yang setia tinggal di sana. Mereka yang tinggal di desa ini merasakan kesendirian yang mendalam, tetapi juga mengalami kebanggaan dan kehangatan dalam menjaga warisan budaya yang unik ini. Bagi mereka, boneka-boneka di desa tersebut bukan hanya sekadar objek wisata, tetapi juga simbol dari kehidupan dan kenangan yang pernah ada.